Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur semua, saudara-saudara semua. eh, Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menyembuhkan atau menetralkan yang namanya asam lambung. Eh, Asam lambung naik itu dapat dipicu karena pikiran. Jadi ketika kita berpikir terlalu keras dan nggak terselesaikan masalah yang apa kita pikirkan sehingga berlarut-larut, itu dapat menyebabkan asam lambung kita naik. Intinya itu, kalau sudah naik ada yang sampai ulu hatinya sakit, kadang sesak nafas, atau bahkan ada yang muncul rasa cemas yang berlebihan, rasa takut. Jadi menurut saya, pertama yang harus diobati adalah psikis, kejiwaan mental kita. Jadi kita harus tenang, harus kuat secara mental. Bahkan kita harus mampu mengontrol pikiran kita, tidak boleh terlalu diforsir untuk memaksakan diri berpikir keras begitu ya. Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap asam lambung. Kali ini saya akan memberikan pengalaman saya ketika saya menjadi tukang terapi ya. Ramuan yang paling ampuh yang pernah saya berikan kepada pasien saya yaitu daun sereh atau serai ya, kalau saya bilang. Daun serai itu luar biasa manfaatnya. Jadi pertama, menghilangkan rasa cemas yang berlebihan itu sudah terbukti. Nah, daun serai itu sangat bermanfaat untuk itu. Jadi aroma daun serai, bahkan kandungan yang ada di dalam daun serai itu tadi sangat luar biasa manfaat. Untuk pengobatan mah tidak cukup hanya dengan daun serai, karena bagi yang sudah mengalami mah lama, akut mungkin ya, saya bilang sudah lama, sudah parah begitu, jadi sembuh kembali lagi, kembung lagi, sembuh nyeri lagi, di ulu hati nyeri lagi, begitu selalu saja seperti itu. Makanya harus ada ramuan lain yang mendukung supaya asam lambung, bahkan lambungnya dapat bekerja dengan maksimal lagi, atau pulih kembali seperti sedia kala. Jadi sistem pencernaannya bekerja dengan baik. Nah, itu harus ditambah yang namanya daun sukun. Khasiat daun sukun saya sudah jelaskan, dia mampu mengobati jantung, kemudian mampu mengobati ginjal, juga mampu mengobati darah tinggi, mampu juga untuk mengobati tulang pinggul atau saraf kejepit. Ya, bisa. Karena saya sudah membuktikan kepada pasien saya. Kemudian ditambah lagi satu ramuan yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu daun sirsat. Nah, 7 lembar daun sirsat ditambah 1 lembar daun sukun dan ditambah 1 batang serai itu direbus jadi satu. Kalau terlalu panjang boleh dipotong-potong ya, supaya waktu merebusnya tidak kesulitan begitu. Nah, dinginkan, setelah dingin atau hangat-hangat kuku gitu ya, diminum sehari, hanya minum 1 kali di waktu sore hari. Di waktu sore hari ya, diingat, di waktu sore hari, 1 gelas kecil saja untuk hari pertama. Untuk hari kedua minumnya boleh 2 kali, pagi dan sore, sampai 7 hari berturut-turut. Setelah itu harus berhenti. Jadi ketika mah kita sudah berkurang, saya yakin pasti berkurang. Minum baru 3 hari begitu sudah jauh merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Saya yakin itu karena sudah sering saya memberikan nasihat kepada pasien saya, dan yang mau melakukan dan mau mengikuti anjuran saya, tertib dengan anjuran saya, insya Allah semuanya sembuh. Daun sukunnya 1 lembar, sisa 7 lembar daun sirsatnya 7 lembar, kemudian serainya 1 batang,
dicuci yang bersih, kemudian direbus seperti biasa saja merebus 1 gayung atau 2 gayung air, direbus. Setelah masak langsung saja dikonsumsi. Bagi yang nggak doyan terlalu pahit begitu ya boleh pakai gula, kalau nggak punya kadar gula yang terlalu tinggi ya. Tapi bagi penderita diabetes atau kadar gulanya tinggi, silakan. Ini juga sangat mujarab untuk menyembuhkan diabetes. Nah, bagi kalian kalau mengalami yang namanya sakit mah, jangan khawatir, jangan dibuat susah. Kalau mengalami kecemasan juga jangan dibuat cemas. Oh, ternyata itu hanya asam lambung yang naik, begitu. Jadi kalian yakinkan dalam diri kalian itu adalah asam lambung yang naik. Jadi kalau asam lambung naik memang bisa membuat orang itu menjadi cemas, kadang lemas, kadang ulu hati sakit, nyeri dan lain sebagainya, seperti yang saya jelaskan di awal. Pola makannya atau pola konsumsinya itu sama, yaitu 7 hari dikonsumsi berturut-turut. Setelah itu harus berhenti total selama 7 hari, kemudian baru boleh mengonsumsi lagi. Kalau memang pengen lebih yakin supaya ini sembuhnya permanen, berhenti lagi, konsumsi lagi setelah 7 hari lagi dan berturut-turut, insya Allah permanen.